Assalamualaikum, kembali lagi. Ibu akan membahas materi selanjutnya, masih di bab yang sama, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya kita sudah membahas dengan cara faktorisasi, kali ini saya akan membahas tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dalam melengkapkan kuadrat sempurna, masih ingat kan bentuk umum dari persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Tahap pertama adalah pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Kalau misalnya belum 1, kalian harus jadikan 1. Contohnya misalnya dibagi dengan bilangan sedemikian sehingga koefisiennya adalah 1. Lanjut, yang kedua, pindahkan si C nya ini ke ruas kanan. Step yang ketiga, tambahkan ruas kiri dan kanan kuadrat dari setengah koefisien X. Tahap yang keempat, buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna, lalu sederhanakan ruas kanannya. Mungkin kalau melihat kayak gini, apa sih, bingung ya. Tapi kalau misalnya bahas pakai contoh soal, insya Allah kalian bisa paham. Boleh dicatat dulu nih step-stepnya. Berikut contoh soalnya. X kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Berdasarkan cara 4 tahap yang tadi, kita lihat A kita sudah 1 belum? Masih ingat ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Sudah 1 ya. Nah, berarti tahap pertama sudah cocok. Lanjut ke tahap kedua. Tadi tahap kedua adalah memindahkan C-nya min 16 ya. Ya, sebelum lanjut kita bagi yang belum paham, A-nya 1, B-nya min 6, dan C min 16. Seperti itu ya. Lanjut tadi ke tahap keduanya, memindahkan C ke ruas kanan. Berarti kan X kuadrat min 6X sama dengan min 16 pindah ke kanan jadi positif 16 ya. Seperti ini. Tahap kedua sudah. Lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga tadi kan tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien koefisien X, Koefisien X itu kan tadi B ya, B-nya min 6. Tadi katanya menambahkan ruas kiri dan kanan. Yuk kita tambahin. Ini tetap X kuadrat min 6X. Nah, katanya menambahkan ruas kiri dan kanan. Sekarang ruas kiri dulu kita tambahin kuadrat dari setengah koefisien X. Kita kasih kurung. Berarti kan setengah dari koefisien X di sini berapa? Min 6 kan? Berarti setengah dikali min 6. Tapi katanya kuadrat. Nah, kita kuadratin. Gitu. Karena yang kiri ditambahin, yang kanan juga harus ditambahin. Kalau dua-duanya ditambahin, kita nggak akan mengubah hasilnya ya. Ini untuk sebagai bantunya aja. 16 ditambah 16 ditambah sama setengah dari min 6 kuadrat, setengah dari koefisien X dikuadratin. Baru kita sederhanakan dulu sebelum lanjut ke tahap keempat. X kuadrat min 6X. Kalau ada pangkat dan dalam kurung, yang harus dikerjain dipangkatin dulu apa yang dalam kurung dulu. Yang dalam kurung dulu ya. Setengah dikali min 6 berubah jadi berapa? Min 3. Betul, kita langsung kuadratin aja deh. Min 3 dikuadratin berapa? Min 3 dikuadratin min 9. Bukan. Ingat, kalau angkanya
negatif, kita punya pangkatnya itu pangkat bilangan genap, maka hasilnya jadi positif. Kalau misalnya angkanya yang kita mau pangkatin adalah bilangan negatif, tapi pangkatnya pangkat ganjil, baru jadi negatif. Ini kan pangkatnya genap ya, jadi positif ya. Min 3 dikuadratkan, hasilnya plus 9. 16. Ini berarti tetap sama ya, kan angkanya sama, plus 9. Kita sederhanain lagi, boleh. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 25. Baru kita ke tahap yang terakhir, membuat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanannya kita sederhanain. Nah, kita lihat x kuadrat min 6x plus 9 bisa jadi kuadrat sempurna nggak? Bisa. Balik lagi ke seperti yang pertama, yaitu faktorisasi, harus sudah paham banget. Kita lihat angkanya gini, berapa kalau dikuadratkan menghasilkan x? Berarti kan x kuadrat. Angka berapa yang kalau ditambahkan hasilnya min 6? Angka berulang ya, berarti min 3 tambah min 3. Kita punya angka min 3. Berarti x min 3 dikuadratkan hasilnya 25. Kita buktiin, x dikuadratin x kuadrat min 3 ditambah min 3 min 6x min 3 dikuadratkan jadi plus 9 gitu ya. Lanjut. Nah, kan katanya yang ruas kanan disederhanain. Untuk menyederhanakan ruas kanan berarti kita menghilangkan si pangkat nih, kan udah jadi kuadrat sempurna. Kita hilangin pangkatnya, ruas kanan berarti jadi apa? Kalau kita coret pangkat, jadi akar, Bu. Betul. Kita yang sebelah kanan jadi akar ya. X min 3 dicoret ya, jadi habis, sama dengan akar 25 gitu. Lanjut, x min 3 sama dengan, nah untuk menghasilkan akar itu jawabannya ada 2, plus minus ya, bisa 5 atau min 5. Nah, kita udah dapet nih, x dikurang 3 sama dengan plus minus 5. Maka kita punya akar-akar yang pertama, x1 nya adalah, kita ambil yang 5 nya positif dulu, 5. Min 3 pindah ruas jadi plus 3 ya, jadi 5 tambah 3. Maka x pertama kita adalah 8. Atau karena udah dipakai yang positif, kita pakai untuk x2 nya adalah min 5. Min 3 tetap pindah ruas ya, jadi plus 3. Min 5 plus 3, ngutangnya 5, bayarnya 3, berarti masih punya utang 2 atau min 2. Dapat deh akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0 adalah 8 atau min 2. Lanjut, cara ketiga untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu rumus ABC. Rumus ABC atau sering dibahasakan rumus kecap ya, sebenarnya karena sebuah merek ABC. Lanjut, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, yaitu ini dia rumusnya. Mencari akar x1, x2 atau akar pertama, akar kedua, yaitu dengan cara min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Kelihatannya apa sih pakai akar-akar? Enggak kok, insya Allah ini mudah. Ini dia contoh soalnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang kita menggunakan rumus ABC.
untuk rumus ABC, tahap pertama kita harus tentuin dulu A-nya 1 ya, koefisien dari X kuadrat itu 1. B-nya koefisien dari X minus 2. Koefisien dari C adalah min 24. Tinggal masukin ke rumus yang tadi. Gue tulis lagi deh rumusnya. X 1,2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Udah, kita tinggal masukin nih angka-angka yang kita udah tulis. Min B, berarti kan min dari si B nya min 2 ditambah plus minus akar dari B kuadrat, kita punya B nya min 2 dikuadratin dikurang 4, A kita adalah 1 dikali sama C nya min 24, kurang panjang. Udah, dibagi ini semua sama 2A, A nya 1, 2 kali 1 sama dengan min 2 ya, plus minus, kita kerjain yang dalam kurung, akar min 2 kalau dikuadratkan, ingat yang tadi gue bilang ya, kalau pangkatnya itu genap jadi hasilnya positif ya, jadi 4 dikurang 4 kali 1 kali min 24. Kita tulis dulu kurangnya biar nggak keder. 4 kali 1 4 dikali 24 96, karena ada minnya jadi min 96. Kita langsung aja ya, min ketemu min jadi positif 96. Kepanjangan tadi, kependekan sekarang kepanjangan. Semuanya dibagi sama kecoret lagi, terlalu skip dulu, maaf ya, ini miring-miring soalnya posisinya jauh dari papan tulis sebenarnya. Udah kan, 2 plus minus akar 4 tambah 96 dibagi 2. Udah, kita kerjain nih, sama dengan 2 plus minus akar dari 4 tambah 96, langsung aja ya, akar dari 100, tulis deh akar 100, aduh meter kan, dibagi 2 sama dengan 2 plus minus akar dari 100 10 ya, dibagi 2. Nah, kita udah dapat nih, belum selesai banget sih, kita dapat nih akar-akar persamaan pertama sama keduanya. Di sini aja ya, begini ya, maaf keterbatasan. Terakhir kan sampai sini nih. Berarti kita punya X yang pertama adalah, kalau ambil yang positif dulu, 2 tambah 10 dibagi 2. 2 tambah 10 12 dibagi 2 6. Ini X yang pertamanya. Sedangkan X yang keduanya kita ambil jadi negatif, 2 kurang 10 dibagi 2. 2 kurang 10 min 8. Min 8 dibagi 2 jadinya minus 4. Ini agak jelas, taruh ibu hapus dulu deh, min 4, kelihatan ya. Sehingga akar-akar persamaan dari soal ini, kalau kita pakai rumus ABC atau rumus kecap, menghasilkan X1 nya 6 dan X2 nya min 4, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan taruh di komentar ya, mudah-mudahan kalian paham semua. Terima kasih udah nonton, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.